Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius manusia. Seandainya kita lebih menyadari betapa kecilnya kita, tak peduli dimanapun kalian berada, di benua manapun di bumi ini, dibanding dengan luasnya alam semesta. Faktanya, kita hanya tinggal di sebuah wilayah yang sangat kecil yang bernama bumi, di sekitar sebuah bintang kuning tipe G yang kita sebut sebagai matahari, bersama planet-planet tetangga kita yang kita sebut sebagai tata surya, di mana tata surya sendiri merupakan sebuah wilayah atau bagian dari awan Oort yang terdiri dari kumpulan besar komet dan asteroid. Ya, tata surya kita dikelilingi oleh awan Oort. Jarak pusat tata surya yakni matahari dengan awan Oort yang mengelilinginya sekitar 200 hingga 200 ribu AU atau Astronomical Unit. 1 AU setara jarak bumi ke matahari atau sekitar 150 juta kilometer. Awan Oort terdiri dari triliunan komet dan asteroid. Awan Oort mengurung tata surya. Awan Oort berada di awan antar bintang lokal atau bagian wilayah kecil di lengan Orion, galaksi Bima Sakti. Asal Anda tahu, galaksi kita Bima Sakti merupakan galaksi spiral yang memiliki jutaan lengan. Bima Sakti sendiri memiliki diameter sekitar 105.700 tahun cahaya, yang artinya kalian butuh 105.700 tahun untuk melintasinya dengan menggunakan kecepatan cahaya, yakni sekitar 300.000 km per detik. Bima Sakti dihuni oleh sekitar 300 hingga 400 miliar lebih bintang atau matahari, di mana bintang-bintang tersebut berputar mengitari pusat galaksi yang bermasa super besar, yakni lubang hitam supermasif Sagittarius A yang berjarak sekitar 100.000 tahun cahaya dari tata surya kita. Tapi tahukah Anda, meski Bima Sakti terlihat sebagai wilayah yang super sangat luas, faktanya Bima Sakti adalah setitik wilayah di alam semesta. Dan jika Anda melihat Bima Sakti dari jarak 20 juta tahun cahaya, maka Anda akan melihat lokal group atau grup galaksi di mana galaksi kita Bima Sakti atau Milky Way, juga tetangga kita Andromeda dan sekitar 50 galaksi tetangga kita lainnya. Lokal group memiliki diameter sekitar 10 juta tahun cahaya. Galaksi-galaksi di lokal group bergerak atau berekspansi tidak beraturan, dan diketahui Bima Sakti atau Andromeda yang berukuran 2 kali lipat lebih besar berada pada jalur tabrakan galaksi yang diperkirakan akan terjadi sekitar 4,5 hingga 5 miliar tahun lagi. Dan seandainya kalian melihat lokal group dari jarak yang lebih jauh lagi, kalian akan menemukan Virgo Supercluster atau gugus galaksi Super Virgo yang menaungi lokal group. Virgo Supercluster adalah rumah dari sekitar 2000 hingga 4000 galaksi raksasa. Dan seandainya Anda memperkecil ukuran Virgo Supercluster, maka Anda akan melihat super gugus raksasa Laniakea dengan radius ratusan juta tahun cahaya. Laniakea adalah super gugus raksasa yang menaungi lebih dari 100.000 galaksi dengan diameter sekitar 520 juta tahun cahaya. Laniakea memiliki titik pusat gravitasi yang bermasa super besar. Jika pusat gravitasi di Bima Sakti adalah lubang hitam supermasif Sagittarius A, maka pusat gravitasi di Laniakea adalah Great Attractor atau sang penarik hebat yang di dalamnya memiliki gugus norma yang bermasa super sangat besar. Great Attractor menyeret galaksi-galaksi di Laniakea ke arahnya, termasuk Virgo Supercluster. Gugus super raksasa Laniakea terdiri dari 4 gugus supercluster utama, yakni Virgo Supercluster, tempat galaksi Bima Sakti kita berada. Kemudian supercluster Hydra Centaurus. Yang ketiga, supercluster Pavo Indus dan supercluster Selatan atau Southern Supercluster. Keempat supercluster raksasa ini berisi sekitar 100.000 hingga 150.000 galaksi. Dan seandainya Anda lebih memperkecil ukuran super gugus raksasa Laniakea, maka Anda akan menemukan kompleks supercluster yang jauh lebih besar lagi, yang bernama Mega Supercluster atau Ultra Cluster Pisces Cetus, yang diperkirakan memiliki panjang 1 miliar tahun cahaya dan lebar 150 juta tahun cahaya. Kompleks Mega Supercluster Pisces Cetus menaungi 5 supercluster raksasa seperti Laniakea, gugus super Pisces, rantai Perseus Pegasus, rantai Pegasus Pisces, dan Hercules Supercluster.
Kompleks supercluster Pisces Cetus menaungi jutaan galaksi di dalamnya. Kompleks supercluster ini bisa dikategorikan sebagai filamen galaksi atau struktur atau bagian terbesar di alam semesta. Filamen-filamen ini jika dilihat dari jarak yang super jauh akan tampak seperti jaring laba-laba yang menjulur ke seluruh wilayah di alam semesta. Filamen-filamen ini berisi ribuan supercluster galaksi, di mana filamen-filamen terkadang dipisahkan oleh void, rongga atau area kosong yang sangat luas di luar angkasa. Tak diketahui ada berapa jumlah kompleks supercluster di alam semesta ini yang berbentuk filamen-filamen raksasa. Dan salah satu yang terbesar yang berhasil teramati hingga saat ini adalah tembok besar Hercules Corona Borealis yang diperkirakan memiliki panjang 10 miliar tahun cahaya. Dan hingga saat ini alam semesta yang berhasil kita amati hingga saat ini berdiameter sekitar 93 miliar tahun cahaya yang diperkirakan berisi sekitar 2 triliun galaksi. Dan hingga saat ini, hingga detik ini, misi-misi proyek observasi alam semesta terus dilakukan untuk menemukan hal-hal baru yang sebelumnya belum kita ketahui. Ya, dan sekian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang perjalanan alam semesta dari bumi hingga ke struktur gigafilamen di ujung alam semesta ini. Dan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, jangan lupa ya like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius. Profesor Kardus dari Tembok Besar Corona Borealis mengabarkan.